Ini adalah video awal dari seri tentang zona kuantum, energi dan zona kuantum. Jika Anda tidak ingin ketinggalan seri ini, maka simak terus videonya karena ini akan membuka kesadaran dan kefahaman Anda tentang kehidupan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia. Barakallah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ferry Yusri atau bisa dipanggil Mas Openg di channel Merawat Bahagia. Mulai seri kali ini sampai beberapa seri ke depan, saya akan membahas tentang mengenal energi dan zona kuantum. Nah, tujuannya adalah agar kita lebih berdaya dalam kehidupan ini dan kita bisa lebih berhati-hati dalam mengeluarkan apapun. Ya, bisa berhati-hati dalam membenci, mendengki, mengeluarkan rasa apapun. Jika kita memahami ini, menyadari ini, maka kita akan menjadi manusia yang berdaya. Kita mulai. Di dalam fisika kuantum, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah energi. Itu menurut pendapat ahli fisika kuantum atau kita bisa sebut fisika modern. Fisika ada dua, yaitu fisika klasik yang diawali dengan Newtonian. Fisika klasik adalah fisika yang mendasari dan meneliti hal-hal yang tampak oleh mata. Benda-benda semuanya diteliti. Itu fisika klasik. Nah, mulai muncul fisika modern, mulai muncul anti-Newtonian, lalu mulai muncul lagi fisika kuantum, lalu mulai muncul lagi fisika string yang sampai sekarang diteliti terus-menerus, yaitu meneliti segala sesuatu yang tidak tampak. Dan menurut fisika modern, sekarang ini apapun benda, jika diteliti lebih dalam, dibelah lebih dalam, dikupas lebih dalam, ternyata menjadi bagian yang amat sangat kecil. Ternyata hanya kumpulan molekul. Molekul diteliti lagi, dipecah lagi, ternyata hanya kumpulan atom. Dipecah lagi, ternyata hanya kumpulan partikel. Dipecah lagi, ternyata hanya kumpulan kuanta. Dipecah lagi, ternyata hanya energi yang bergetar. Itu menurut fisika kuantum. Nah, dari berbagai penelitian disimpulkan hal yang menarik, yaitu segala hal yang ada di alam semesta ini bukan berasal dari benda padat, tetapi yang berasal dari ruang hampa yang berupa energi yang tidak tampak tetapi bergetar. Sesuai dengan firman Allah, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya segala sesuatu itu bertasbih pada Allah. Segala sesuatu itu bertasbih, berarti segala sesuatu itu bertasbih dengan caranya sendiri-sendiri. Berarti pula segala sesuatu itu hidup menurut caranya masing-masing. Oke? Pun demikian, sang Sufi Jalaluddin Rumi berbicara tentang hal ini, yaitu dialah Allah yang membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak nampak menjadi nampak. Dan meskipun nyata ada, dialah Allah yang membuatnya menjadi tidak nampak. Wow, menarik ya. Albert Einstein bicara everything is energy. Segala sesuatu adalah energi. Kalau Anda mempelajari buku tentang magnet rezeki punyanya Ustadz Nasrullah, beliau mengatakan segala sesuatu di zona kuantum adalah satu. Kita semua adalah satu dan terhubung. Nah, ini adalah hal dasar yang kita harus pahami dan resapi serta sadari bahwa ternyata kita adalah satu dan terhubung, dan ternyata semua benda ini adalah berasal dari energi, dan ternyata semua bertasbih menurut caranya masing-masing, dan ternyata pula semua merespon apapun yang kita rasakan, yang kita bicarakan, yang kita gumamkan. Oke, memang secara panca indera kita merasa terpisah dari segala sesuatu. Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Aku melihat ini ada bunga, melihat ini ada mic, ini ada kamera, segala sesuatu terpisah. Tetapi di dalam zona kuantum, kita semua adalah satu dan terhubung.
Saat kita mengetahui bahwa kita semua satu dan terhubung di zona energi, di zona kuantum, maka kita perlu berhati-hati dalam hidup. Berhati-hati dalam membenci. Itu sebab di dalam Al-Quran disebutkan, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Atau di ayat lain, فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ فَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. Kamu menyebar kebaikan, yang kembali kepadamu adalah kebaikan. Menebar keburukan, yang kembali padamu adalah keburukan. Akhirnya kita bisa memahami bahwa ternyata doa, jika di dalam ranah fisik doa adalah bentuk ucapan dan mantra. Tetapi dalam zona kuantum, doa adalah pancaran energi pikiran, perasaan yang kita keluarkan setiap detik. Jadi kesimpulan di dalam zona kuantum ini atau kesimpulan di dalam mengenal energi dan zona kuantum ini adalah segala sesuatu adalah energi. Dianya berubah bentuk atau berbentuk menjadi fisik yang kita lihat hanya karena panca indera kita. Panca indera kita yang terbatas melihat dia seperti itu, tetapi nyatanya tidak seperti itu. Setiap benda padat terdiri dari molekul, atom, lalu partikel, kuanta, dan ternyata adalah hanya sekedar getaran energi. Kenapa dia bisa berbentuk fisik seperti itu? Karena dia dibentuk oleh subtle of energi. Makanya kita bisa melihat, merasakan benda fisik ini, padahal sejatinya dia adalah berbentuk getaran energi. Nah, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan, selalu mengeluarkan energi yang bergetar. Dan itu sebab mengundang segala sesuatu dalam kehidupan kita. Semua bergetar dan mengundang kembali dalam kehidupan Anda. Apa yang sering Anda rasakan dalam kehidupan ini? Terakhir, kita harus mengetahui dan memahami bahwa ternyata segala sesuatu tercipta dua kali. Yang pertama tercipta di dalam zona kuantum, yang kedua tercipta di dalam zona materi. Dan nyatanya berarti kita harus berhati-hati dalam mengeluarkan pikiran kita, dalam mengeluarkan perasaan kita, dalam mengeluarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sahabat, segini saja pengenalan tentang energi dan zona kuantum. Kita lanjut di video berikutnya esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. I love you all. Namaste.